Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, seperti biasa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih. Alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai sholat Jumat, syarat wajibnya sholat Jumat, syarat syahnya sholat Jumat. Juga telah kita selesaikan hal-hal yang berhubungan dengan syarat rukunnya khutbah Jumat. Pada pagi hari ini kita akan masih membahas sekitar sholat Jumat. Hal yang belum kita bahas dan belum kita kaji adalah mengenai adabul Jum'ati wa hay'atuha. Adab-adab sholat Jumat dan kesunatan-kesunatan dalam menjalankan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat mempunyai beberapa adab, mempunyai beberapa kesunatan yang mana orang yang ingin menghadiri sholat Jumat dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Ini adalah sunnah. Bahkan mandi sebelum sholat Jumat ini termasuk mandi yang paling afdol. Bahkan sebagian ulama mengatakan mandi sebelum sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib. Termasuk yang mengatakan mandi Jumat ini wajib adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil." Jika salah seorang darimu ingin berangkat atau ingin datang ke sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Ini adalah anjuran untuk melakukan mandi sebelum sholat Jumat. Kata-kata falyaghtasil ini adalah mengandung arti perintah karena termasuk sighat amar. Dan sighat amar ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli usul fikih adalah mempunyai faedah lil wujub, untuk menunjukkan suatu kewajiban. Cuma ulama jumhur mengatakan memang perintahnya merupakan sighatul wujub, pakai sighah wajib, tetapi mandi Jumat ini adalah sunnah karena di sana ada hadis lain yang membelokkan dari makna wajib kepada makna sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang bunyinya man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Yang artinya barang siapa yang wudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah mengamalkan kesunahan dan itu adalah sebaik-baik sunnah. Wa man igtasala fal ghuslu afdal, akan tetapi barang siapa yang mandi maka mandi lebih baik. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mandi Jumat hukumnya adalah sunnah. Cuma meskipun sunnah tapi itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya beliau semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat
meskipun beliau dalam keadaan bepergian. Begitu juga diriwayatkan dari Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah meninggalkan mandi Jumat. Hal berikutnya yang disunahkan bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat adalah tanziful jasad minal awsakh warwaih al-karihah wal iddihan wat tatayyub, yaitu membersihkan badan kita dari kotoran dan dari bau yang tidak enak. Maka memang seharusnya jika orang tersebut ingin hadir di sholat Jumat, maka harus memperhatikan setelah mandi dan membersihkan badannya dari kotoran dan dari bau-bau yang tidak enak, kemudian memakai minyak, menyisir rambutnya, meminyaki rambutnya, kemudian at-tatayyub, memakai minyak wangi. Karena kita tidak ingin orang yang sholat Jumat itu terganggu dengan bau kita atau terganggu dengan keadaan kita yang awut-awutan atau tidak rapi. Kita usahakan kita hadir dalam sholat Jumat itu rapi, bersih, bau enak, sehingga orang yang duduk di sebelah kita, di belakang kita, atau di depan kita ini tidak terganggu. Ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahhinu wa yaddahinu min duhnihi aw yamussa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina isnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atil ukhra, yang artinya seorang laki-laki tidak mandi di hari Jumat dan membersihkan tubuhnya sebisa mungkin, wayaddahinu, dan memakai minyak, au yamussa min tibin, atau memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dan tidak menerobos shaf, ya, kemudian dia sholat, kemudian dia mendengarkan khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atin ukhra. Kalau orang tersebut telah melakukan hal tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat tersebut sampai kepada Jumat yang akan datang. Jadi ini adalah merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. Dengan mengerjakan sholat Jumat, sebelum Jumat kita mandi, membersihkan badan, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang rapi, menyisir rambut, pakai minyak di rambutnya, kemudian pakai minyak wangi, pakai parfum, kemudian datang di sholat Jumat dan tidak menerobos shaf. Kalau bahasa Jawanya gak miyak-miyak shaf, datang duduk dengan baik, sholat 2 rakaat, mendengarkan khutbah dengan baik dan mengerjakan sholat Jumat, maka orang tersebut dijanjikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan ampunan dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang. Ini merupakan fadilah yang sangat besar sekali. Nah, para fuqaha, para ahli fikih menyebutkan bahwasanya dari anjuran untuk membersihkan diri, untuk memakai minyak wangi, untuk berpakaian yang rapi di sholat Jumat, ilahnya, sebabnya adalah karena sholat Jumat itu adalah tempat berkumpulnya orang banyak. Maka para ahli fikih mengatakan setiap Anda ingin menghadiri perkumpulan yang dimana di sana banyak orang, banyak saudara-saudara muslim, maka disunahkan untuk melakukan hal tersebut. Mau musyawarah atau mau pengajian, itu disunahkan. Jangan sampai kita baunya tidak enak, ya, kemudian tidak rapi. Disunahkan seperti apa yang disunahkan di hari Jumat. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat jika ada salah satu dari mereka makan bawang putih untuk hadir di masjid,
Karena bau orang yang telah makan bawang putih itu bau mulutnya tidak enak, sehingga akan mengganggu orang yang ada duduk di sebelahnya. Apalagi ketika dia baca Quran, maka bau mulutnya itu akan mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man akala sauman fal ya'tazilanna, au qala fal ya'tazil masjidana hada, fal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang putih, fal ya'tazilanna, maka hendaklah sungguh-sungguh dia menjauhi masjid kami. Falyaqud bil baiti, lebih baik dia duduk di rumah saja. Karena bau bawang putih yang telah dimakan itu akan mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Ini juga dari hal ini para ahli fikih mengatakan setiap bau yang mengganggu, yang baunya tidak enak, mengganggu teman duduknya, maka tidak boleh seseorang tersebut masuk ke dalam masjid. Termasuk misalnya bau rokok ya, yang sangat menyengat, itu juga hendaknya kalau ada orang yang setelah merokok bau badannya tidak enak, maka jangan sampai masuk masjid terlebih dahulu kecuali telah mandi atau memakai parfum sehingga baunya tidak mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Kemudian kesunatan berikutnya adalah orang yang menghadiri sholat Jumat disunahkan untuk memakai pakaian yang rapi, yang baik. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati summa labisa ahsana thiyabihi wa massatiban in kana indahu summa masya ilal jum'ah wa alaihi sakinah wa lam yatakhatta ahadan wa lam yu'dhihi summa raka'a ma qudhiya lahu summa intadhara hatta yansarifal imamu ghufir lahu ma baina jum'ataini." Yang artinya barang siapa pada hari Jumat mandi, kemudian memakai pakaiannya yang bagus, kemudian memakai minyak wangi jika dia punya, kemudian jalan ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak menerobos shaf dan tidak menyakiti seseorang, kemudian dia ketika tiba di masjid sholat rakaat 2 rakaat, kemudian menunggu khutbah sampai selesai imam, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya dari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Ini ya memang ya, kita di sholat Jumat itu kan sebagai seorang muslim, jika kita hadir di sholat Jumat, kita akan bertemu dengan sesama muslim, bertemu dengan saudara kita. Maka kita ingin membahagiakan saudara kita. Kalau kita ketemu dalam keadaan wangi, dalam keadaan rapi, otomatis orang yang melihat kita itu akan senang, mengetahui bahwasanya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersahaja. Itu membuat orang senang, dan itu termasuk dalam kategori idkhalus surur. Maka memakai pakaian yang baik, yang rapi di hari Jumat ini hukumnya sunnah. Dan disunahkan ya, hendaknya pakaian tersebut berwarna putih, karena warna pakaian putih adalah pakaian yang paling afdol atau pakaian yang paling baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Albisu min thiyabikum al-bayadhu fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Yang artinya, pakailah dari pakaian-pakaian kamu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang paling bagus dari pakaian yang kamu punya. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat-mayatmu. Ini anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Hal yang lain yang disunahkan ketika orang ingin menghadiri sholat Jumat adalah memotong kuku dan merapikan rambut. Ya, memotong kuku, merapikan rambut, memotong kumis, sehingga orang tersebut kelihatan rapi, bersih. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar,
annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adhafirahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari Jumat itu beliau memotong kukunya dan merapikan brengos atau kumisnya. Jadi kalau hari Jumat itu adalah hari untuk bersolek bagi seorang muslim. Ya, memotong kuku, jangan sampai kita ketika ketemu teman, ketika kita ketemu saudara, ketemu guru kita, itu kukunya panjang apalagi sampai kotor. Itu menandakan orang yang tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan dirinya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, paling tidak setiap minggu kita memotong kuku kita, mencukur kumis kita dan merapikan rambut kita sehingga kelihatan rapi, bersih. Kalau orang itu bersih, luarnya diharapkan nanti dalamnya juga akan bersih. Kemudian hal yang berikutnya disunahkan adalah at-tabkir ilal masjid, bersegera untuk berangkat ke masjid. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal al-imam Fa'idha kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Yang artinya barang siapa yang mandi pada hari Jumat, dan yang dimaksud dengan mandi di sini adalah ghuslal janabah, mandi seperti mandi besar. Sumarroha, kemudian dia berangkat ke masjid pada jam pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia menyembelih atau bersedekah dengan seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, barang siapa yang berangkat ke Jumat pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia qarraba baqaratan, bersedekah menyembelih seekor sapi. Kemudian faman raha fi sa'ati tsalisa, barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan, maka seakan-akan dia menyembelih bersedekah dengan seekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, kalau yang datang pada jam keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan dia sedekah dengan menyembelih seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, kalau datangnya itu di jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Kemudian fa'idha kharajal imam, kalau imam sudah keluar dan naik mimbar, maka datanglah para malaikat dan malaikat akan mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Jadi antara waktu subuh, setelah subuh sampai waktu zuhur itu kita bagi menjadi berapa? Kita bagi menjadi 5. Maka barang siapa yang datang di permulaan pagi-pagi benar, maka seakan-akan dia akan mendapatkan pahala orang yang bersedekah, orang yang menyembelih seekor onta. Kemudian jam keduanya, seakan-akan kalau datang di waktu itu, dia seakan-akan bersedekah dengan menyembelih seekor sapi. Nah, kalau terlambat, ya, baru mau masuk khotib 10 menit sebelum khotib naik di mimbar, ya, seakan-akan dia itu bersedekah dengan sebutir telur. Kalau mendingan agak sedikit, misalnya setengah jam, maka seperti orang yang bersedekah dengan seekor ayam. Maka Anda bisa memilih, Anda mau mendapatkan ganjaran onta, atau ganjarannya sapi, atau ganjaran sebesar kambing, atau kita memilih mendapatkan untuk ganjaran sebesar butir telur, ya, terserah kepada kita. Ini adalah keutamaan bagi orang yang bersegera untuk berangkat
ke masjid pada hari Jumat. Kemudian disunahkan lagi ketika orang itu masuk masjid untuk sholat tahiyat 2 rakaat. Seperti dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu falyarka rak'ataini falyatajawwaz fihima. Yang artinya jika salah satu dari kamu datang ke masjid kemudian sholatnya sudah dimulai, imam sudah dalam keadaan khutbah, maka hendaklah jangan sampai duduk langsung, tapi sholat 2 rakaat fal yatajawaz fihima, dengan mempercepat sholat tersebut, jangan sampai dilama-lamakan, ya, memperingan sholat tersebut. Jadi kalau kita terlambat masuk masjid kemudian imam lagi khutbah, maka kita sholat 2 rakaat yang agak cepat, yang ringan, kemudian kita duduk mendengarkan khutbah. Tapi kalau imamnya itu sudah mau selesai khutbah, ya tidak usah sholat, kita berdiri saja menunggu sampai imam selesai khutbah, langsung ikut sholat Jumat bersama dengan imam. Kemudian hal yang disunahkan lagi adalah al-insat, mendengarkan khutbah dan memperhatikan khutbah dengan baik. Oke, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut. Jika kamu berkata kepada salah seorang teman yang ada di sebelah kamu pada hari Jumat, ansit, diam, jangan ngomong. Sedangkan imam wal imamu yakhtub, imam dalam keadaan berkhutbah, faqad lagauta, maka Anda telah lahu. Lahu adalah berkata dengan perkataan yang tidak benar. Jadi kalau mau menegur temannya yang ngomong di masjid ketika khotib berkhutbah, jangan pakai omongan, tapi tegur pakai isyarat saja. Karena kalau kita tegur, kita mengatakan, jangan rame, khutbah kok rame, maka Anda faqad lagauta, Anda telah berucap ucapan yang tidak baik. Maka diharapkan bagi setiap orang yang hadir dalam sholat Jumat benar-benar khusyuk, diam, memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Karena khutbah itu otomatis isinya adalah hal-hal yang berguna bagi kita, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rame, ya. Apalagi jangan sampai tidur juga. Ya, kadang-kadang saking enaknya di dalam masjid, masjidnya ber-AC atau anginnya sangat segar, nanti baru saja duduk sudah ngantuk dan tidak tahu yang diucapkan oleh khotib itu apa. Maka khutbah untuk datang ke sholat Jumat harus kita persiapkan secara baik, secara mental, secara istirahat yang cukup, kemudian datang ke sholat Jumat, sehingga kita ketika datang di sholat Jumat itu, apa yang kita inginkan dari sholat Jumat itu bisa kita dapatkan secara maksimal. Kemudian itu adalah hal-hal yang disunahkan atau dituntut ketika kita ingin menghadiri sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini adalah ritual yang paling besar dalam satu minggu bagi orang Muslim. Di sana ada hal-hal yang disunahkan pada hari Jumat secara umum. Kalau tadi itu hal-hal yang disunahkan bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Di sana ada hal-hal yang disunahkan dalam hari Jumat secara umum. Karena hari Jumat itu seperti yang kita terangkan pada kajian pertama kali kita membahas sholat Jumat, adalah hari yang paling mulia. Hari yang paling mulia dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari rayanya orang Islam. Dalam hari Jumat, seorang Muslim dituntut untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal-amal di hari Jumat itu dilipat gandakan. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya, Imam Ahmad ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, bahwasanya Imam Ahmad punya pendapat bahwasanya malam Jumat itu lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar.
Karena saking banyaknya hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan hari Jumat dan malam Jumat. Maka kita sebagai orang muslim yang perhatian dengan kehidupan kita dunia dan akhirat harus bisa menggunakan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh pahala yang banyak dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Adhkar, yustahabbu ayyukthira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil qur'ani wal adhkari wad da'awati was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan pada hari Jumat dan pada malam Jumat bagi seorang muslim untuk memperbanyak min qiraatil Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an. Wal adhkari, memperbanyak zikir. Wad da'awati, memperbanyak doa. Wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak bacaan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, secara global pada hari Jumat dan malam Jumat disunahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh. Nah, di sana ada beberapa hadis yang menerangkan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan di hari Jumat. Yang pertama adalah pada hari Jumat dan malam Jumat disunahkan untuk membaca surat Kahfi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia cahaya yang menerangi orang tersebut dari Jumat tersebut sampai Jumat yang berikutnya. Wallahu a'lam, yang dimaksud dengan cahaya ini adalah mungkin cahaya di hati sehingga kita tidak tersesat. Cahaya di hati yang mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Cahaya di hati yang menjauhkan hati kita dari sifat sumpek, sifat bete dan yang lainnya. Sehingga hati ini terang, tidak gelap. Bisa menerima apapun nasihat dari orang lain. Ini keutamaan membaca surat Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat. Hal lainnya adalah memperbanyak doa pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena di hari Jumat dan malam Jumat itu ada waktu yang mana jika seseorang berdoa yang menepati waktu tersebut, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis muttafaqun alaih, wa fiha sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Yang artinya di dalam hari Jumat itu ada satu masa. Tidaklah seorang muslim di waktu tersebut sholat dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kecuali Allah akan memberinya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada hari Jumat harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus memperbanyak sholat. Di dalam sholat kita itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kalau apa yang kita doa, yang kita ucapkan dalam doa itu menetapi atau tepat di waktu tersebut, maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi isyarat bahwasanya waktu itu adalah waktu yang sangat sebentar atau sangat sempit, tidak banyak. Maka kita harus berusaha bagaimana kita mendapatkan waktu tersebut. Kemudian
pada hari Jumat dan malam Jumat disunahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-harimu adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling utama. Fa'aksiru alayya minas sholati fih. Maka perbanyaklah di hari Jumat dan di malam Jumat itu untuk membaca sholawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat yang kamu baca akan ditunjukkan oleh Allah kepadaku. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, sholawat itu akan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah hadiah yang datang kepada Anda. Maka kalau kita membaca sholawat di malam Jumat, di hari Jumat, maka sholat itu akan diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita termasuk orang yang banyak membaca sholawat, maka Nabi akan kenal kepada kita, oh ini adalah sholawat salah satu umatku yang namanya Fulan, ini orang yang banyak membaca sholawat, banyak mengirimkan hadiah kepadaku. Otomatis orang tersebut akan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diharapkan nantinya pada hari kiamat kita, karena dikenal oleh Rasulullah, kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Jumat kita memperbanyak bacaan sholawat. Dalam hadis yang lain seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, aktsirus sholata alayya fi lailatiz zahra. Perbanyaklah kamu membaca sholawat kepadaku pada malam hari Jumat. Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak bacaan sholawat di hari Jumat dan di malam Jumat. Secara global, kalau datang malam Jumat, hari Jumat, itu adalah kesempatan kita sebagai seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak doa, memperbanyak sholat, memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak baca Quran, dan memperbanyak sedekah, memperbanyak apapun, karena amal-amal yang di hari Jumat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seyogianya hari liburnya orang Islam adalah hari Jumat, bukan hari Ahad atau hari Minggu. Karena pada hari Jumat itulah kita libur dari kerja, dari kesibukan dunia, untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan kita di akhirat nanti. Cukup selama 1 minggu kita disibukkan dengan aktivitas keduniawiaan. Pada hari Jumat kita fokuskan untuk memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak bekal kita besok untuk menghadapi hari akhirat. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Sayyidina Umar lewat di masjid, kemudian di masjid di situ ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lagi mengajar santri-santri beliau. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, menegur kepada Sayyidina Ali, hal la'allamtumudz dzikra. Kenapa murid-murid kamu tidak kamu ajak zikir dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Imam Ali ketika itu adalah lagi mengajar para santrinya. Mungkin dari asar ini di pondok-pondok pesantren itu, kalau Jumat itu adalah hari libur ngaji, libur sekolah, dan libur yang lainnya. Dan dari libur itu diganti dengan mendekat hal-hal yang positif. Ya, biasanya kalau malam Jumat itu kita membaca manaqib, membaca maulid, memperbanyak sholawat. Kemudian paginya itu memperbanyak sholawat. Kemudian ziarah-ziarah ahli kubur, ziarah para kiai yang sudah meninggal, itu adalah termasuk amalan-amalan yang baik, karena ziarah itu termasuk hal yang disunahkan dalam Islam, baik silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal atau silaturahmi kepada orang yang masih hidup. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada kesempatan
pagi ini benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat sehingga bisa kita ambil buahnya nanti di akhirat. Nas'alullaha Subhanahu wa taala ayyaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.